Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah komputasi numerik. Kita masuk di sistem persamaan nonlinear bagian kedua, yaitu untuk metode terbuka. Sebelumnya kita sudah bahas untuk metode tertutupnya ada dua metode yang kita bahas, yaitu metode bisection dan regular-falsi. Nah, untuk yang metode terbukanya kita akan bahas yaitu Newton-Raphson dan secant. Nah, untuk yang pertama kita bahas Newton-Raphson dulu. Metode ini adalah metode yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Tidak perlu mencari dua harga fx yang mempunyai tanda berbeda ya, seperti di metode tertutup. Kemudian konvergensi yang dihasilkan cepat, dan perlu menghitung turunan fungsi dari fx, atau kita cari turunan pertama dari fx. Adapun kelemahan dari metode Newton-Raphson ini yaitu yang pertama tidak selalu menemukan akar atau divergen. Jadi pada beberapa fungsi dengan kurva tertentu itu sulit ya menemukan akar dengan metode Newton-Raphson ini. Kemudian kemungkinan mencari turunan pertama fx-nya sukar. Dan yang terakhir adalah penetapan harga awal sulit. Ada dua pendekatan penurunan rumus metode Newton-Raphson. Yang pertama dengan menggunakan geometri dan yang keduanya adalah dengan menggunakan bantuan Dirac-Taylor. Oke, yang pertama dengan geometri ya. Ya, kita bisa cari turunan dari fx itu sama dengan gradiennya ya. Nah, gradien dari atau garis singgung dari kurva di xi ya. Nah, untuk gradiennya kita bisa cari atau turunan fxr-nya bisa kita cari dengan membagikan delta y dengan delta x atau sama dengan fxr min fxr plus 1. Nah, karena fxr plus 1-nya sama dengan 0, maka otomatis kita kasih 0. Kemudian dibagi dengan xr min xr plus 1. Maka bisa kita hasilkan fxr per xr min xr plus 1. Lalu selanjutnya kita bisa dapat xr plus 1-nya ya. Xr plus 1 ini sama dengan xr min fxr per f aksen xr. Dengan syarat di sini f aksen xr-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini yang kita dapat ya persamaannya untuk geometri. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan bantuan Dirac-Taylor. Nah, langkah pertamanya kita uraikan dulu untuk fxr plus 1 di sekitar xr ke dalam Dirac-Taylor. Maka fungsinya menjadi sebagai berikut ya. Nilai fxr plus 1 itu mendekati fxr ditambah xr plus 1 min xr dikali dengan turunan pertama dari fxr dikurangi dengan xr plus 1 min xr kuadrat per 2 dikali dengan turunan kedua dari fxr-nya dan seterusnya. Nah, pada Newton-Raphson ini kita potong hanya sampai pada order 2 saja. Maka kita dapat pendekatan untuk fxr plus 1-nya itu adalah fxr plus xr plus 1 min xr dikali dengan turunan pertama dari fxr. Syarat mencari akar yaitu fxr plus 1-nya harus sama dengan 0. Atau 0 sama dengan fxr ditambah xr plus 1 min xr dikali dengan turunan pertama dari fxr. Atau xr plus 1 sama dengan xr dikurangi fxr per f aksen xr, di mana f aksen xr-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk algoritmanya, kita bisa mulai ya dengan mencari xn yang cocok ya. Kita pilih dulu xn-nya, kemudian kita cari xn plus 1-nya dengan persamaan ini ya. Sampai kita dapat nilai mutlak dari fxn plus 1-nya itu di bawah sama dengan epsilonnya atau nilai errornya. Jika sudah di bawah nilai epsilonnya atau sama dengan nilai epsilonnya atau nilai galatnya, maka kita stop programnya. Jika nilai epsilonnya belum mencapai nilai yang ditentukan, maka kita ulangi iterasinya sampai nilai epsilonnya atau nilai errornya mencapai nilai yang telah ditentukan. Contoh soal di sini, hitunglah akar fx sama dengan f pangkat x min 5x kuadrat dengan metode Newton-Raphson, di mana e-nya atau galatnya 0,0001, tebakan awal akarnya atau x0-nya sama dengan 0,5. Penyelesaiannya kita bisa lakukan, pertama kita turunkan dulu fx-nya ya.
Turunan dari fx itu turunan pertamanya ya, yaitu f pangkat x min 10x. Nah, kalau sudah dapat turunan pertamanya, kita bisa masukkan ke persamaan yang tadi ya, untuk mencari xr plus 1-nya. Oke, kita gambarkan atau kita tulis dalam bentuk tabel ya, untuk persamaannya. Yang pertama x0-nya tadi ya 0,5. Ini untuk yang pertama dia belum memiliki nilai galatnya ya. Untuk iterasi pertama, kita bisa masukkan 0,5 ini ke dalam x-nya ya. Jadi 0,5, maka kita dapat xr plus 1-nya yaitu 0,618976. Nah, jadi kita bisa dapat galat mutlaknya adalah xr plus 1 min xr ini dikurang ini ya. Jadi x yang sekarang kita dapat dikurangi dengan nilai x yang sebelumnya. Maka nilai galatnya adalah 0,118976. Kemudian kita masuk ke iterasi kedua, di mana sekarang x-nya adalah ini ya. Kita masukkan 0,61 ke dalam x-nya ya. Nah, ini. Jadi nanti didapat hasilnya untuk xr plus 1-nya adalah 0,605444. Dan untuk galatnya didapat 0,013532 dan seterusnya sampai memenuhi syarat, yaitu nilai errornya tadi atau nilai galatnya harus di bawah atau sama dengan 0,0001, maka kita dapat di iterasi keempat ya di sini. Nah, karena ini masih kurang ya, jadi iterasi keempat. Jadi nilai akar yang kita dapat adalah 0,605267. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode secant. Pada metode secant ini tidak perlu mencari dua fungsi dengan berbeda tanda. Kemudian metode secant ini merupakan kombinasi dari metode Newton dan metode posisi palsu. Pada metode secant ini kita tidak perlu mencari turunan dari fungsi fx-nya ya. Nah, untuk algoritma metode secant ini sama dengan algoritma metode Newton, di mana xn plus 1-nya ini sama dengan xn dikurangi fxn dikali dengan xn min 1 per fxn dikurang fxn min 1. Penggantian nilai dilakukan menurut urutan yang ketat, dengan nilai baru xn plus 1 menggantikan xn dan nilai xn menggantikan xn min 1. Sehingga kadang dua nilai tersebut dapat pada posisi yang sama atau kemungkinan divergen. Pada metode secant ini, kita akan mencari pengganti ya untuk turunan pertama dari fx. Nah, kita dapat dulu di kalkulus ya, yaitu tentang pembahasan limit kanan dan limit kiri, di mana turunan pertama dari fx ini sama dengan fx plus h min fx dibagi dengan h, di mana h-nya ini adalah jarak dari xi ke xi min 1 ya. Jadi kita masukkan h-nya di sini, maka didapat persamaan dari turunan pertama fx-nya adalah fxi min 1 dibagi dengan xi min 1. Jadi kita dapat xi plus 1-nya sama dengan xi min fxi dibagi dengan turunan pertama xi-nya, yaitu kita ganti dengan ini ya. Nah, di sini maka dihasilkan untuk xi plus 1-nya adalah xi min fxi dikali dengan xi min 1 per fxi min fxi min 1. Pada metode secant ini diasumsikan ada dua titik inisial, yaitu xi dan xi min 1. Sedemikian hingga fxi-nya ini tidak sama dengan fxi min 1. Estimasi titik barunya adalah xi plus 1 sama dengan xi min fxi dikali dengan xi min 1 dibagi dengan fxi min 1. Algoritmanya sebagai berikut. Kita tentukan dulu x0-nya, kemudian x1-nya untuk iterasi pertama ya, di mana nilai epsilonnya juga kita ketahui ya, nilai galatnya sudah diketahui. Nah, kemudian kalau sudah diketahui semua komponen ini, maka kita bisa masukkan ke persamaan yang tadi ya, sampai nilai epsilonnya sesuai yang kita inginkan. Jika sudah, maka kita hentikan iterasinya. Jika belum, maka kita ulangi ke
iterasi selanjutnya. Contoh di sini tentukan akar dari fx sama dengan x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 ditambah 3. Dengan titik awalnya x0-nya min 1, x1-nya min 1,1, dan epsilonnya di bawah 0,001. Nah, untuk kurvanya seperti ini ya, untuk kurva fx-nya. Langkah yang pertama yang kita bisa lakukan adalah pertama kita pastikan dulu fx0-nya itu tidak sama dengan fx1 ya, karena tadi syaratnya ini ya, fxi-nya tidak sama dengan fxi min 1. Nah, maka kita coba masukkan 0-nya dan fx1-nya ya. fx0 di sini adalah fxi min 1, sementara fx1 ini adalah fxi-nya. Jadi kita cari nilainya di mana x0-nya min 1 dan x1-nya min 1,1. Hasilnya adalah untuk fx0-nya adalah 1 dan fx1-nya adalah 0,05849. Ya, ini memenuhi syarat tadi ya. Tidak boleh sama dengan. Nah, langkah selanjutnya kita cari x2-nya atau nama lainnya tadi xi plus 1 ya. Jadi kita cari x2-nya sama dengan x1 dikurangi fx1 dikali dengan x1 min x0 dibagi dengan fxi min fx0. Nah, hasilnya di sini x2-nya adalah min 1,10621. Kita uraikan dalam tabel. Di sini kita tadi dapat untuk iterasi pertamanya yaitu I plus 1-nya kita dapat min 1,10621 ya. Dimana nilai galatnya di sini 0,00621, artinya belum memenuhi apa yang diinginkan oleh soal tadi ya. Jadi kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Kita masukkan xi plus 1 ini menjadi xi ya, atau nilai dari x yang sekarang. Nah, xi plus 1-nya kita cari dengan persamaan yang tadi. Nah, ini ya, persamaan ini. Maka didapat nilainya adalah min 1,10529, di mana galatnya adalah 0,0092. Nah, sampai sini sebetulnya sudah memenuhi dari apa yang diinginkan oleh soal, yaitu nilai galatnya di bawah dari 0,001. Nah, tapi kita coba lanjutkan ke iterasi selanjutnya, di mana xi plus 1-nya adalah min 1,1053, didapat fxi-nya adalah 0. Artinya apa? Ini adalah akar yang sebenarnya ya. Jadi di sini xi plus 1-nya atau x yang sekarang kita dapat adalah min 1,1053. Jika kita hanya ingin memenuhi apa yang diminta oleh soal, kita cukup sampai iterasi kedua saja, karena kita sudah mendapatkan nilai galat di bawah yang ditentukan ya. Ini adalah ringkasan dari metode pengurung dan metode terbuka. Untuk metode pengurung yang kemarin kita bahas ada dua jenis, yaitu bisection dan regular fallacy. Untuk yang metode terbukanya ada Newton-Raphson dan secant. Kelebihannya kita bisa simpulkan bahwa si metode pengurung ini selalu konvergen ya. Kemudian kekurangannya adalah laju konvergennya lambat. Sementara untuk metode terbuka, kelebihannya adalah laju konvergennya cepat. Kemudian kita cukup hanya memberikan satu tekanan awal saja. Sementara untuk kekurangannya adalah pertama kita harus mencari turunan dari fx-nya dulu secara analitis. Kemudian hasilnya ternyata bisa divergen juga ya. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.